Yesus, kemuliaan. Penuhi tempat ini dengan kehadiran-Mu semata. Biarlah hati kami Tuhan tidak menjadi tawar. Biarlah hati kami terus menyala-nyala Bapa. Biarlah hati kami terus dikuasai oleh Roh-Mu Tuhan. Bawa kami, tarik kami Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan-Mu. Pulihkan hati kami. Pulihkan hatiku Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan lebih sungguh lagi, Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Sekali lagi, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
Shalom. Puji Tuhan. Ya, saya dapat berkat di sini. Ya, meskipun saya tidak ada agenda, tapi tetap agenda sorga menyatakan saya boleh ada di sini kan. Saya bersyukur dengan istri dan anak yang sudah bersama dengan saya. Saya berterima kasih juga buat Pastor Tan dan juga keluarga dan tim Vol yang sudah setia terus menopang saya, menyertai dan memberkati baik lewat doa, baik lewat segala apa yang terus dibuatnya. Kami bersyukur ya. Puji Tuhan, banyak yang harus saya kerjakan di Surabaya ini rupanya. Kelihatannya saya lebih sibuk di sini sekarang daripada saya di luar pulau. Ya kan? Bahwa kami hari Jumat, apalagi Jumat nanti Pastor Tan, Sabtu ya? Yang di retreat. Jumat, iyo, kasih agenda lagi, aduh paginya di sana, malamnya di Gresik, karena saya ada training leadership di Benjeng, ya di Pak Guana punya tim juga yang sudah jadi gereja, dan saya diminta untuk ngajar, dan saya lebih senang, karena kalau saya ngajar itu, saya harus ngajar sampai mereka ngantuk, baru saya puas. Kalau khotbah mereka ngantuk, saya langsung tandanya saya harus stop. Tapi kalau ngajar mereka ngantuk, berarti masuk, ya kan? Karena kenapa saya bilang ngantuk? Masih bagus saya yang ngajar saudara ngantuk daripada Yesus yang ngajar saudara bisa jatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Betul? Ada kisahnya, betul? Ya, lebih baik saya kan? Lebih baik Pastor Guana juga kan, ya kalau Yesus ngajar bisa jatuh saudara, saking kesel ngantuknya, karena kenapa? Rupanya pengajaran firman itu tidak pernah menjadi sia-sia. Amin. Dia akan memproses jiwa dan tubuh kita, dan roh ini yang ada dalam hidup yang Tuhan sudah beri, ditawan lagi dengan Roh Kudus, mengantar kita untuk menuju ke tempat di mana Tuhan berada. Amin. Kata Yesus bilang, di mana aku ada, di situ kau berada. Betul? Berarti target Tuhan itu mulia buat kita. Jadi kita tidak boleh batasi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Betul? Ya, kalau ada ide, ada saran apapun yang tiba-tiba keluar dari hati, ya capek itu impian yang harus dinyatakan. Tidak boleh tidak. Nah hari ini, akhir zaman ini, ya Pak Dev tadi singgung masalah Syria, saya langsung duduk, Roh Kudus ajak saya merenung. Ya, tiba-tiba Niko, di dunia ini daerah Kristen mana yang belum diperangi? Lalu saya checklist di Indonesia. Ambon sudah Tuhan. Papua sampai sekarang Tuhan. Ini kantong-kantong Kristen ini. Ya. NTT mulai nyatakan untuk kepingin merdeka seperti Timur Timur. Nah kan, terus di Manado lagi mulai proses, ada orang sipil menembakkan senjata dan senjatanya bukan rakitan tapi senjata organik. Berarti sudah jelas ada orang dalam bermain, karena senjatanya sudah senjata organik bukan senjata rakit. Itu di Manado lagi panas dan masih belum viral, tapi kami sudah mendengar itu dan ada korban. Lalu di Filipina, sudah saya bilang, ISIS di sana, betul? Markas ISIS yang harusnya mau bikin pos di Poso, tidak bisa, maka dia sampai cuman hanya di Filipina. Nah, lalu Afrika, jangan dibilang, sampai sekarang Kristen di Afrika menderita, betul? Kemarin pastor Katolik mati, ya kemarin di Afrika. Sampai sekarang masih berproses seperti kayak di Papua. Amerika, sudah jelas, salah satu ikon WTC sudah rubuh, ya kan? Sudah diperangi, betul? Lalu singkat cerita saya pikir-pikir lagi, Perancis sampai sekarang masih berproses, dan saya baru ingat kalau Syria inilah Antioquia yang pertama kali Kristen disebut pengikut Kristus itu Kristen. Makanya mereka suka memerangi pintu-pintu utama kekristenan di negeri di mana itu berada. Kalau Ambon saudara,
itu gereja tertua di Indonesia. Benteng Belandanya namanya Benteng Amsterdam. Setelah perang, gereja itu hanya jadi wisata. Sudah nggak ada yang ibadah. Karena kampung di situ sudah nggak ada lagi Kristen. Jadi kalau saya teman-teman di Ambon datang mau lihat gereja tertua di Indonesia, mari saya bawa ke daerah Hila. Kalau dari rumah saya dengan istri di Wayame, kita mutar naik ke gunung. Maka di situ ada benteng namanya Benteng Amsterdam. Nah disitulah gereja kecil berdiri, pertama kali dibangun. Nah Injil yang pertama kali masuk di Ambon. Nah tapi kampung itu setelah perang kemarin sudah tidak ada lagi Kristen. Mereka merasa menang. Lanjut lagi, terus sampai ke Papua. Papua, pintu Injil di tempat saya berada, di Manokwari. Makanya kenapa Tuhan taruh kami di Manokwari? Karena di situ pintu Injil pertama kali masuk Papua. Makanya Manokwari ini pasti, dan Manokwari ini adalah pendiri pencetus utama operasi Papua Merdeka, OPM. Di satu sisi dia pintu Injil untuk Papua, di satu sisi juga dia pintu untuk operasi Papua Merdeka di Manokwari. Jadi Manokwari ini pintu utama kebangkitan dan kematian, kira-kira begitu. Nah oleh sebab itulah Manokwari ini kalau tidak dijaga bahaya. Mari kita terus berdoa dan bersyafaat, selanjutnya Roh Kudus kasih hikmat buat hamba-hamba Tuhan di kota Manokwari, agar mereka terus setia dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi hari ini kalau kita sudah lihat prosesnya Syria yang banyak teman-teman posting dan sebagainya, banyak di sana martir, ya saya rasa bukan martir tahun ini saja, tahun-tahun dulu juga ya, tapi hari ini kita banyak beriman, meskipun Syria sudah terus berperang, tetapi sampai sekarang Kristennya tetap masih eksis. Begitu kira-kira. Saya percaya Tuhan tidak lepaskan mereka. Amin. Jadi bagaimana dengan kita? Nah akhir zaman ini saudara harus tahu tipu muslihat iblis. Saudara akan ditarik, diseret untuk melihat manusia. Tidak lagi memandang Yesus sebagai teladan. Makanya saya kasih kata teladan Yesus yang harus dicontoh ini murni 100% yang kita bisa terapkan dalam hidup. Karena Yesus sendiri juga lahir dari perawan Maria. Dia 100% ada daging juga, betul? Betul? Dia 100% ada sakit juga, betul? Dia 100% juga ada mengeluh, betul? Eli Eli lama mengeluh, betul? Ya, dia 100% seperti kita. Tidak lebih dari kita. Tapi ada teladan yang kita bisa ambil. Nah, malah sebab itulah malam ini saya berharap Roh Kudus bekerja dalam hidup kita agar kita dicondongkan melihat Dia. Tidak lagi kepada manusia, meskipun Tuhan bisa pakai manusia untuk melayani Dia. Tetapi hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan lebih mengidolakan manusianya ketimbang Yesus Tuhannya. Di saat anak yang mengidolakan manusia yang mengasihi Tuhan ini, di saat dia masuk dalam proses padang gurun, saya mau beritahu, dia menderitanya minta ampun. Karena kenapa? Karena idolanya yang diharapkan bisa berdoa buat dia, tumpang tangan buat dia, mustahil engkau bisa minta berdoa buat dia. Karena kau idola, kau melihat manusia. Setiap orang yang selalu melihat manusia pasti dikutuk oleh Allah. Tidak peduli siapa itu, termasuk mungkin saya. Saya idolanya Kakak Niko, itu saudara dikutuk langsung oleh Allah. Karena manusia saudara. Gak boleh diandalkan ini meskipun bisa berdoa buat saudara. Gak boleh diandalkan ini meskipun saya bisa melakukan sesuatu buat saudara. Gak boleh diandalkan. Tetap posisikan dirimu kepada Tuhan. Karena saya suatu saat akan mengecewakan saudara. Suatu saat saya akan mengecewakan saudara. Karena saya manusia. Dan setiap orang yang selalu mengandalkan manusia, selalu mengidolakan manusia, selalu mengidolakan tokoh agama, pasti dikutuk oleh Allah.
Karena setiap orang yang mengandalkan manusia itu tetap Tuhan cemburu. Tuhan cemburu. Nah, memang engkau akan mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan lewat hambanya, siapapun dia. Mungkin termasuk saya juga. Bisa mengantar saudara bertemu dengan Yesus tatap muka. Tetapi bukan berarti saya ini orang sakti. Bukan berarti saya ini harus diodalakan. Bukan berarti Pastor Tan harus diodalakan. Bukan saudara. Kita hamba-hamba ini berusaha menarik saudara untuk ketemu Yesus. Sudah ketemu? Iya. Lakukan itu di kamarmu. Jumpai dia di rumahmu. Undang dia di rumah di tempat kau berada. Undang dia dimanapun kau ada. Di tempat pekerjaanmu undang dia. Tujuannya itu saudara. Agar waktu saudara mengalami pencobaan. Semua kita ini pasti dicobai, gak mungkin tidak. Karena kenapa? Kita punya visi. Hidup kita punya impian. Wajib hukumnya kita harus masuk dalam pencobaan. Nah, pencobaan ini membuat kita akan semakin kuat. Bukan semakin kita lemah. Nah, hari ini izinkan saya berbicara tentang teladan Yesus yang hari dicontoh. Pertama adalah pengajaran. Ya. Kedua demonstrasi itu ada ayat-ayatnya, nih saudara renungkan sendiri ya di rumah. Ketiga pengalaman. Keempat penilaian, peringatan. Dalam konteks yang berhubungan dengan kehidupan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kalau di situ Yesus mengajar, kita pun juga harus mengajar. Loh, Pastor Nick, saya ini bukan hamba Tuhan. Apa yang saya harus ajar? Ajar nilai hidup. Bagaimana engkau bisa lepas dari cengkraman dosa? Bagaimana engkau bisa lepas dari masa lalumu? Itu yang perlu diajarkan kepada setiap manusia yang kau jumpai. Apalagi ada orang yang bisa WA telepon saudara. Kakak, saya mau sharing. Kakak, saya mau ketemu, bisakah? Itu berarti tandanya Tuhan mau pakai saudara untuk harus jadi berkat buat dia. Pak Niko, dia ini kalau ketemu selalu hutang. Bagaimana caranya? Apakah tetap saya jumpai? Jumpai. Karena gak ada orang yang bisa pulihkan dia kecuali saudara. Tapi jangan dengan kau menjawab kebutuhan. Utang itu tidak bisa dibalas, tidak bisa kita pinjami lalu beres masalah. Nah, dia akan bikin masalah lain lagi di luar. Oh, di sini sudah, saya mau gali yang di sana dulu. Nah, nanti gali sana saya tutup ini, nanti bulan depan saya gali dia lagi. Nah, saudara lebih kalah strategi dari dia. Dia lebih lihai. Ya. Kita harus tuntun dia untuk mengenal pribadi Tuhan. Kalau nggak bisa, ya kita cukup doakan. Karena tidak selalu keluar dari masalah. Ya. Lalu yang selanjutnya demonstrasi berbicara tentang apapun yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup saudara ini. Ya, demonstrasikan itu. Nyatakan itu saudara, jangan pelit. Jangan pelit menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara nggak bisa nyatakan tuh, nyatakan pada orang yang saudara tidak kenal. Ya kan? Kemarin teman saya punya masalah. Ya biasalah. Penjualan inflasi sudah mulai turun bulan-bulan ini nih. Pengusaha-pengusaha besar mulai begini-begini semua. Ya. Hitung, wah ngeri ini bulan depan ini. Saya perlu ini. Singkat cerita, saya bertemu dengan dia. Setelah ngobrol-ngobrol, saya bilang sama dia, apa yang membuat kau takut? Ya saya ke depan seperti ini. Nah supaya kau tidak takut, ya musuh ketakutan itu kau harus bahagia. Jadi kapan ada waktu kita patungan, kita ke panti werda, kita kasih makan mereka. Supaya bahagianya itu kita dapat. Kalau memang duduk di hadirat Allah, otakmu ini masih pikiran masalah, lebih baik kita ke panti werda atau panti cacat mental. 200.000 kamu bisa beli makan, lihat mereka makan, kau bahagianya itu gak habis-habis. Saya bilang sama mereka, agar mereka mulai belajar mengerti, harus mendemonstrasikan. Terkadang saya punya masalah, saya selesaikan gak selesai-selesai. Setelah saya dengar masalahnya Pak Dep, saya bantu masalahnya Pak Dep selesai, saya gak selesaikan nih masalah saya selesai dengan sendirinya. Karena gak ngerti cara Tuhan. Saya gak ngerti matematika dan pola pikirnya Tuhan. Difokuskan gak beres, setelah saya bantu orang lain beres dengan sendirinya. Terkadang ada hal-hal seperti itu terjadi.
mendemonstrasikan. Lalu berikutnya pengalaman. Nah, kalau saudara punya pengalaman baik dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan sangat baik, nilai itu harus diterapkan. Apalagi kalau sudah punya istri, punya suami, punya anak, aduh itu wajib itu harus diterapkan ke mereka. Ya, orang lain menerima nilai, keluarga mendapatkan nilai itu. Nah, baru selanjutnya saudara ingat bahwa semua ini dalam konteks berhubungan dengan kehidupan. Saudara nanti bisa foto. Nah, selanjutnya kita lihat. Ini yang kita akan baca Matius 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Mari kita lihat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 23. Kita baca bersama 23. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun. Nah, ini yang saya mau hari ini kita belajar bersama. Ya, kalau kita berbicara tentang kuk, Yesus pada waktu itu menggambarkan bahwa zaman dulu lembu jantan itu bekerja di ladang dan dua lembu itu diikat jadi satu, ya. Tapi yang satunya lebih kuat, yang satunya lemah supaya yang lemah ini ketularan jadi kuat. Itu tujuannya. Jadi yang lemah ini apa berarti? Dilatih saudara. Nah, Yesus itu melatih kelemahan kita. Nah, kuknya itu salibnya. Tapi ada firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, kelegaan. Kalau kita masuk dalam mimpi yang besar, kita punya target yang besar, kita punya impian yang sangat harus diwujudkan, maka saudara harus ada di posisi yang bahagia, saudara harus memiliki jiwa yang tenang, dan saudara harus memiliki kelegaan. Nah, proses inilah yang saya mau sebut pada malam hari ini, adalah proses yang sangat besar, tapi saudara bisa bahagia. Jadi proses yang besar itu tidak membuat saudara semakin gila dan semakin stres, tapi sebaliknya, semakin diproses besar, semakin saudara bahagia. Kenapa? Karena pikiran saudara sudah bukan dunia ini lagi, tapi pikiran Kristus. Oh, saya sudah mulai mencapai titik ini. Oh, saya sudah mulai mencapai di mana Tuhan mau kerjakan dan ini akan beres. Nah, firman Tuhan ingin supaya kita itu melakukan kehendaknya. Kuk yang kita harus pakai, yang Yesus berikan, itu menyenangkan. Kalau hari ini saudara mengenal Yesus, dan saudara merasa tidak senang, karena saudara hidup dalam firman-Nya, saudara tidak senang, karena saudara tidak tinggal dalam firman. Setiap saya baca firman, kok banyak batasan ya? Kok banyak? Enggak saudara. Tuhan tidak sedang membatasi dirimu. Waktu saudara duduk di sini, saudara memilih untuk saudara hidup di dalam Tuhan, betul? Kalau saudara memilih di luar, saudara hidup memilih untuk tidak di dalam Tuhan. Suatu saat saya tidak mengenal Tuhan meskipun saya Kristen dari kecil. Tapi saya nakalnya harus nakal tulen. Artinya begini, kalau nakal saya tidak akan injak yang namanya rumah ibadah. Gereja, persekutuan, doa, sembahyang, peston, itu saya hindari total. Apalagi kalau sudah mabuk ngomong firman Tuhan, oh itu saya lebih baik saya yang jadi malaikat pencabut nyawanya. Kira-kira begitu. Karena saya merasa tidak dihargai Tuhannya. Meskipun dalam dulu seperti itu, tapi setelah saya masuk di kantong Kristen, pelayanan di kantong-kantong Kristen, justru mereka mabuk nyanyinya lagu-lagu rohani. Itu yang bikin saya tambah stres lagi. Semakin dulu di Surabaya saya tidak bisa melihat itu, semakin Tuhan lihatkan itu. Ini lihat nih, ya kan? Jadi kalau mabuk, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, begitu. Ya kan? Semakin mabuk semakin nyanyi lagu rohani. Rohnya yang baik keluar. Ya, nah yang saya mau tekankan di sini adalah bukan itu. Yang saya mau sampaikan di sini adalah kuk
yang kupasang ini menyenangkan, ini targetnya saudara tidak boleh ada beban. Waktu saya melayani Tuhan, 1, 2, 3 tahun itu, saya seperti kayak menikah. Baru setelah saya menikah baru saya sadar, kayak orang menikah ya. Ya kan, saya menikah kan siapapun yang menikah yang sudah lebih di atas 10 tahun, pasti tahu bahwa menikah itu dari usia 1 sampai 5 tahun, itu prosesnya minta ampun luar biasa, gak karu-karuan modelnya. Meskipun target takut Tuhan, cinta Tuhan bagaimanapun, terkadang otak ini, aduh ini besok-besok ini, dia mati dulu juga, dia meninggal duluan sudah. Iya begitu. Aduh ini salah kah tidak aduh rasa-rasa mau cerai. Nah itu 1 sampai 5 tahun, proses gak karu-karuan. Tapi melewati masa 5 tahun, baru saudara menikmati bagaimana itu hubungan. Apalagi di dalam Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan saja, meskipun hamba Tuhan, sudah menjalani, bahkan sudah punya anak, bisa cerai. Artinya bahwa, selama kita mengenal pribadi Yesus, jangan sampai dia jadi horor dalam hidup kita. Jangan. Karena dia tidak pernah memberi kepada kita roh ketakutan. Waktu saudara jauh dari Tuhan, kalau saudara memilih seperti kisah Adam, sembunyi takut, saudara harus perbaiki kekristenanmu. Harusnya kau senang. Kau waktu jatuh kau harus bangkit. Kau harus jatuh kau harus bangkit. Yakobus katakan orang bijak jatuh bangkit lagi. Bukan duduk terpuruk apalagi sembunyi. Itu kisah zaman dulu saudara. Zaman sekarang ini gak usah saudara berbuat dosa, Tuhan sudah tahu. Yudas kau akan mengkhianati. Tuhan sudah tahu, Petrus kau akan mengkhianati. Sebelum saudara nanti besok lusa saudara jatuh dalam dosa hari ini, Tuhan sudah tahu. Tujuannya bukan di situ, bangkit. Balik, langsung putar balik. Aduh Tuhan ampuni, Tuhan balik. Jangan terlena, duduk, diam, aduh enak. Akhirnya nyaman. Akhirnya kalau sudah nyaman, saudara mau beritahu, zona nyaman akan membuat saudara mencari sesuatu yang nyaman. Oh hamba Tuhan ini enak, nyaman. Gak nyaman ini. Oh ini boleh, nyaman. Karena sudah terlena dengan posisi saudara. Sadari saudara. Karena firman Yesus katakan menyenangkan. Saya pergi kemanapun harus senang. Apalagi sudah berkeluarga, anak istri juga harus senang. Ya saudara. Karena kalau tidak senang maka saya duduk diam dan evaluasi kenapa ini terjadi. Adakah sesuatu yang salah Tuhan? Karena firman-Mu berkata bahwa sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan. Dan bebanku pun ringan. Sudah kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pakai kita untuk meringankan bebannya. Masa saudara tidak dapat posisi yang terbaik? Masa saudara diabaikan? Masa saudara tidak diperhitungkan? Niscaya Tuhan kita tidak seperti itu. Katakan amin. Dia melihat saudara. Dia memperhitungkan saudara. Bahkan firman-Nya berkata, air matamu ditampung pada kirbatnya. Artinya tidak menjadi sia-sia. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan beroleh dengan berkas-berkasnya. Betul? Yang berjalan sambil menabur benih. Gak pernah sia-sia saudara. Ini firman Allah. Maka kalau kekristenan kita hari ini tidak menyenangkan, ayo perbaiki. Ada yang salah dalam hidupmu. Apa yang membuat kau bisa tidak senang melakukan firman-Nya? Apa yang membuat kau tidak senang tinggal dalam hadirat-Nya? Apa yang membuat kau tidak senang waktu firman ini berbicara keras dalam hidupmu? Apa yang membuat kau tidak senang saudara? Selidiki. Tahu? Bangkit. Jangan saudara terlena. Bangkit. Tuhan ampuni aku. Aku mau berubah. Aku mau balik. Amin. Itu poin yang penting yang hari ini kita harus belajar.
Yesus mengumpamakan kita seperti lembu itu. Dia yang kuat, kita ini lemah. Makanya Tuhan, ayo, pikul kuk yang kupasang. Tenang saja, aku kuat. Aku akan menopang lemahmu. Waktu kau tak berdaya pun, kekuatanku yang akan tetap mengerjakan ladangmu. Haleluya. Amin. Dia turut bekerja di ladang kita. Kalau kita senang. Kalau tidak senang, tidak menyenangkan, makin aku ikut Tuhan. Kenapa begini? Kenapa begini? Oh, bahaya. Jangan dulu. Selidiki pengenalanmu dengan Tuhan. Itu yang saya mau tekankan malam ini. Lanjut, selanjutnya. Orang yang sungguh-sungguh untuk sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan dan mau bersebelahan dengan Tuhan yang kuat, kita yang lemah. Maka dia harus punya komitmen pada seorang pribadi. Apa ini maksudnya? Saudara gak bisa fokus dengan diri sendiri. Semakin kau fokus dengan keadaanmu, semakin kau tidak akan menyenangkan dirimu. Kau kan tidak akan senang. Engkau akan lebih senang, dalam hidup kita ini akan lebih senang, kalau hidup saudara itu berarti buat orang lain. Aduh C, thank you ya C. Kok katamu cuma sedikit C, tapi itu nyelamatin aku C. Saya terinspirasi ada seorang, saya lupa di mana, saya scroll, ya mungkin saudara ingat cerita itu, ya. Entah di negara mana ya, Inggris kah, Prancis kah. Tempat itu tuh sudah jadi favorit untuk tempat orang bunuh diri, kira-kira begitu. Di atas bukit, di bawahnya laut curam. Singkat cerita, seorang bapak ini pensiun dari pekerjaannya, lalu dia beli tanah di tempat orang bunuh diri ini. Dia beli rumah di situ. Bukan beli rumah, beli tanah dan dia bangun rumah. Dan dia tahu bahwa kisah di bukit itu orang sudah sering bunuh diri di situ. Bundir, begitu kan dalam bahasa sekarang. Waktu dia sudah membangun rumah, setiap siapapun yang duduk di situ, dia nggak ngomong firman, dia nggak kasih nasihat, dia cuma bilang begini, bolehkah kau menemani aku sejenak minum teh? Dia bawa ke rumahnya, ya dekat bukit itu, lalu minum teh. Singkat cerita, dia lakukan itu dan dia menyelamatkan hampir 200 orang yang mau bunuh diri. Hanya ngajak minum teh. Dari situ saya langsung, hal baik yang luar biasa. Dia komitmen pada seorang pribadi. Saya tidak menyuruh saudara untuk cari orang yang mau bunuh diri juga. Ya, artinya saudara usahakan diri saudara ini bisa membangun satu orang. Siapapun dia. Hari ini jika engkau dipercayai untuk dia terus saudara topang, doakan dia. Seorang pribadi ini harus dijaga. Komitmen ini akan membuat saudara menyenangkan untuk mengenal pribadi Tuhan. Kalau saudara terus menjadi pribadi yang ingin seperti itu tadi, tuaian, perlu orang lain, saudara akan menjadi orang Kristen yang tetap tidak menyenangkan. Ini posisi mereka ini jadi Kristen yang tidak menyenangkan. Nah kita hari ini yang sudah tahu bagaimana menjadi Kristen yang menyenangkan, berarti kita harus komitmen pada seorang pribadi. Memang pengalaman saya jadi berkat buat banyak orang, saya dikecewakan. Tapi saya nggak fokus kepada manusianya, saya fokus kepada Tuhannya. Kita banyak bantu orang, kita juga dikata-katai di luar dengan yang tidak baik, padahal kita bantu dia. Apakah kita mau membenarkan? Nggak perlu. Oh kita bantu bukan karena motivasi pujian dia, kita bantu karena kita sadar komitmen pada seorang pribadi agar kita mengikut Kristus dengan kata senang. Itu cara kita supaya senang di dalam kuk
yang Tuhan beri. Kalau kita merasa senang dan bahagia, hidupmu itu saudara gak akan pasif, pasti dinamis. Pasti mengalami kemajuan. Apalagi engkau semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan akan promosikan banyak hal. Ya kan? Pasti. Lalu lihat itu ya prosesnya ya, manusia ya, itu pemimpin itu mungkin membantu. Kedua mungkin lewat saudara bisa next level. Atau banyak ide, bahkan saudara panggil Pak Dep, tolong anakku ini Pak Dep, anak rohaniku ini Pak Dep, tolong dong, orang yang aku layani Pak Dep, Pak Pastor Kono tolong dong, begini. Jadi kita jadi link hanya demi seorang untuk engkau bisa next level. Mungkin saudara di posisi sampai seperti itu. Tapi terkadang saudara mandek di saat dia mengkhianati. Ibarat kacang lupa kulit, air susu dibalas dengan air tuba. Nah, waktu saudara berhenti karena situasi itu, saya mau beritahu. Saudara sedang jatuh. Kau biarkan hal itu terjadi, kan kecewa ini. Kau biarkan hal itu terjadi, saya mau beritahu. Kau semakin tidak senang dalam hadirat Tuhan. Apalagi suruh melayani Tuhan. Gak bisa. Kenapa? Sudah gak senang. Saudara, saya pun di posisi yang seperti itu. Tapi saya tidak mau. Gara-gara dia yang saya bantu, dia jadi orang, terus habis itu dia ngomongin saya, lalu saya mempengaruhi hati saya, tidak mau. Saya mau tetap memikul salib. Saya tetap mau mengenakan kuk yang Tuhan Yesus pasang. Supaya saya senang. Dikasih PR lagi. Oh iya mari Pak, mana? Oh ini Pak usahanya gitu. Oh iya mana namanya Pak? Ini mulai diagnosa. Ketemu tik, oke, jadi poin doa. Menjadi berkat kepada seseorang. Terus menjaga atmosfer dalam hidupmu untuk sorga tetap bertata dalam hidup kita. Amin. Jaga saudara. Komitmenkan pada seorang pribadi. Jangan saudara terus. Sampai kapan? Sedangkan pribadi di luar sana itu banyak yang perlu Yesus lewat hidup kita. Ajak dia bertemu dengan Tuhan. Saya percaya, saya beriman full bukan tuayan ya. Saya beriman saudara ini pekerja. Yang kata firman Tuhan memang banyak tapi pekerja sedikit. Nah yang sedikit ini saudara ini semua ini. Kata firman ini, termasuk saya. Yang bagi kata Yesus di dunia ini sedikit saudara dan saya. Jadi saya tidak berbicara di hadapan tuayan hari ini. Saya berbicara di hadapan pekerja di ladang Tuhan hari ini. Katakan kanan kirimu, engkau pekerja itu. Ya, amin. Yang setuju katakan amin. Kok lemas ya? Haleluya. 2. Komitmen pada proses. Ya, harus komit pada proses. Proses klimaks ini ada di zaman padang gurun. Engkau tidak pernah bisa melihat Tuhan kecuali penyertaannya yaitu tiang awan dan tiang api. Itu proses klimaks itu. Engkau berdoa tidak ketemu Tuhan. Cari hamba Tuhan kok gak ketemu Yesusnya. Cari hamba Tuhan yang tenggelam dalam hadirat Allah kok saya gak ngerasakan hadiratnya. Serius. Proses apa ini? Padang gurun. Kering kerontang. Mau nyanyi. Tapi seakan cuma 1-2 meter. Ini suara. Gak bisa tembus ke langit. Mau doa. Kok kayak gak ada yang dengar. Kayak ada di ruang hampa. Situasi yang tidak mengenakkan. Belum lagi didatangi berhala-berhala. Orang Kristen yang suka berhala. Wes percaya iku siomu iku wesan. Wes nasibmu, gitu kan. Wes tambah yakin mana ngenes mana. Ya toh? Seperti itulah kisah padang gurun. Akhirnya bikin berhala. Berhala rohani dibuat. Saya bikin tabut perjanjian. Siapa tahu dengan begini hadirat Tuhan turun. Yo enggak turun-turun juga. Saya bikin malaikat yang besar. Iya kan? Agar malaikat ini menurunkan hadirat. Ya enggak turun-turun juga. Apapun yang kau buat, kalau yang namanya proses harus dia hadapi.
Proses kedua, paling gampang, berjalan di atas air. Proses apa ini? Proses yang saudara harus fokus kepada Yesus. Saudara seperti Petrus, di atas batra. Dan saudara itu capnya, karena Petrus kan cap. Tahu cap toh? Kalau dalam bahasa kapal ini kaptennya. Ya kan? Waktu dia melihat sosok manusia di tengah-tengah laut, apa yang mereka katakan? Hantu! Setan! Sudah tenggelam dalam hadirat Allah. Sudah dengar suara Tuhan. Tapi masih saja lihat Yesus itu setan. Lu, apa iki? Apa iki? Aku berdoa kok mau dikelodak-kelodak, apa iki? Mungkin begitu. Ya toh? Ya toh? Wah, apa iki? Wah kan? Wedi dewe. Ya kan? Sudah gak iso bedakan ini Yesus atau bukan. Ya kan? Ya kan? Jadi saya bingung sampean. Saking banyaknya masalah. Lalu dia menguji. Hanya Petrus seorang yang melihat. Ini guruku ini. Dari suaranya ini guruku. Maka Petrus bilang, jikalau engkau suruhlah aku berjalan. Mari Petrus. Petrus keluar. Baru keluar dari perahu, itu ABK itu. Cap, jangan cap. Ini kapal kalau nggak ada yang setir cap, di bawah ini hiu cap, mati kita semua cap. Jangan cap, jangan turun cap. Iblis itu tipu muslihat cap, jangan cap. Saya mau uji dulu. Jadi Petrus ini diuji baik dari anak-anaknya dan juga dari laut yang bergelora. Saudara, sudahlah. Enggak usah saudara ngalami ya. Saya itu merasakan meskipun saya cuma nyebrang saja dari Ambon ke Pulau Seram. Saya sudah rasakan yang namanya ombak tinggi itu. Saya bisa perumpamakan dari gelap terbit terang dalam hitungan menit. Gelap. Terang. Gelap. Terang. Semua muntah. Semua ada yang pingsan harus diikat. Saya bilang, saya langsung pegang pelampung. Sudah, kalau memang tenggelam sudah. Gelap. Terang, terus begitu. Dan mesin dimatikan. Jadi ngikutin gelombang aja. Karena kalau dihidupin takutnya pasti berubah. Jadi mesin itu mati, jadi cap cuma setir-setir saja ngikutin gelombang. Jadi kami dihajar itu yang harusnya 2 jam nyebrang sampai 3 jam. Jadi 1 jam kami menikmati gelap dan terang itu. Saudara gak usah menikmati. Gelombangnya sangat mengerikan. Itu baru Pulau Ambon ke Seram. Andanio kalau kita lewat Laut Banda yang paling dalam yang ada di Indonesia. Nah itu kalau saya dari Makassar menuju ke Sorong itu ngelewati Laut Banda itu. Itu saya cuma berdoa, Tuhan jangan sampai gelombang itu Tuhan 5 meter. Kalau kapal besar ini 2 meter masih oke. Kan kapal putih kan besar. Tapi kalau 5 meter terasa ini Tuhan. Tolong Tuhan. Puji Tuhan selalu lewat Laut Banda itu seperti minyak. Tahu minyak? Gak ada riaknya, halus. Aduh laut ini rasa-rasanya saya pengen berjalan. Tapi saya tahu saya pasti nyemplung kalau lautnya itu kayak daratan minyak begitu ya. Malam pun begitu kalau sudah Laut Banda saya lihat di mapnya kapal itu, ini sudah di tengah Laut Banda. Saya lihat lautnya. Tapi memang fenomena hantu banyak. Iya, kita lihat di sana lampu, dipikir daratan padahal bukan. Itu sering terjadi. Nah, kebetulan waktu itu ada Cap Eric, dia yang undang saya khotbah di kapal. Kalau saya naik kapal begitu, tiba-tiba Cap itu ada dan bilang, Pastor, khotbah ya, siap Cap. Nah itu kalau dia lagi sedang setir, kita diundang ke Buritan, dia kasih tahu, itu kelihatan pulau Cap, tapi itu bukan pulau. Begitu selalu fenomena di laut. Jadi hantu itu sudah gak pakai berdoa dan tiba-tiba muncul, di mata kelihatan. Nah itu memang laut begitu. Oh iya Cap, itu betul dah. Iya ada lampu itu. Itu kalau seandainya kapal ini terjadi musibah, pastor berenang ke sana, gak ketemu pulau.
Loh, lalu apa itu, Cap? Ya itu yang selalu terjadi di lautan. Dan itu sudah sering. Oh begitu ya, Cap, ya saya baru tahu. Nah, ini saya kasih tahu pastor. Makanya kami ini Cap di sini ini anak-anak Tuhan ini selalu mengandalkan Tuhan karena kami selalu melihat fenomena yang nyata. Sudah enggak pakai doa tiba-tiba muncul setan, enggak. Di sini fenomena yang nyata. Nah, ini yang saya mau katakan. Komitmen pada proses. Andaikan kita jatuh dalam proses itu sama seperti Petrus karena sudah tidak memandang Yesus, dia memandang gelombang yang tinggi, dia memandang kapal yang terombang-ambing, dia mendengar teriakan ABK atau anak-anak buahnya, Petrus balik, bapak balik, kakak balik, begitu mungkin. Apa yang terjadi? Dia apa yang dilakukan Yesus? Tetap, saudara. Engkau jatuh dalam proses, Tuhan gak meminta saudara balik. Engkau jatuh dalam proses, Tuhan tidak meminta saudara untuk bangkit. Saudara lemah. Tidak minta. Yesus datang. Kalau hari ini engkau diproses dan tidak merasakan Yesus datang, kembali ke laptop. Bagaimana kekristenanmu, menyenangkan atau tidak? Aduh Tuhan, aku ini menjadi orang Kristen ini rasanya gak senang. Kenapa ya pastor? Nah ini harus diperbaiki. Berarti ada yang salah. Pokok di dalam Tuhan itu menyenangkan. Harus menyenangkan. Nah lalu yang berikutnya, terakhir komitmen pada apa? Punya impian, wajib. Punya visi, wajib. Punya target sasaran, wajib hukumnya. Harus fokus pada suatu tujuan. Nah, kalau sudah masuk dalam 3 proses ini, jangan kasih saudara mental kucing. Saudara lemah harus seperti singa. Saudara tidak pintar harus cerdas. Paham? Saudara tidak pintar, gak usah lebih pintar lagi, gak usah sampai pintar bercanda. Harus cerdas. Betul? Saudara tidak punya ketulusan, harus cerdik. Jadi pahami situasi saudara. Dan pelajari hidupmu. Dan perbaiki sesuai dengan firman Tuhan. Nah kalau sudah begini nih saya kepingin saudara itu harus tahu karunia-karunia apa dalam hidup saudara, itu penting. Ya kan? Nah saya sudah bikin PDF-nya itu. Saudara nanti yang minta itu nanti saya kasih sudah. Saudara isi sendiri. Nanti saya kasih jawabannya, saudara baca sendiri. Ciri-ciri, kelebihannya, kelemahannya, profesi di dunia sekuler apa? Nah itu semuanya saya sudah buat. Agar saudara mengerti bahwa saudara ini punya potensi. Saudara sudah dipanggil Tuhan itu sudah ada merek dari sorga. Bahwa saudara berfungsi untuk buat orang lain. Saudara berfungsi untuk jadi berkat buat orang. Sudah ada fungsinya itu. Sudah ada, sudah dibuat, sudah dicetak, tinggal bagaimana ini out, keluar dari hidup kita, dinyatakan. Nah coba next selanjutnya, yang terakhir. Nah ini, saudara foto aja. Ya, ini perbedaannya menggembalakan. Nah contohnya, orang yang menggembalakan itu peduli, ya, kayak Pak Dev ini. Tapi saya gak bisa seperti dia. Kalau saya dipaksakan menggembalakan sulit. Saya akan mengembalakan seseorang dengan mengembangkan. Saya akan fokus kepada yang mengembangkan. Kalau Pastor Tan juga pasti fokusnya kepada memperlengkapi. Kalau seorang gembala peduli, maka seorang pengajar di training. Nah, seorang pengembang untuk pertumbuhan pribadi. Nah, seperti saya bilang, segala sesuatu yang saya sampaikan ini, kuncinya cuma satu. Hati saudara harus senang. Kalau tidak senang, perbaiki dulu. Selesaikan dulu. Kenapa saudara tidak senang? Wah aku masih punya dosa ini. Aku masih suka ini. Gimana ini? Aku masih terikat ini. Nah sekarang pilihkan, tentukan pilihanmu. Saudara mau bagaimana? Ya kan? Karena kita hamba ini tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita akan tidak adil. Harus cukup satu Tuhan. Jikalau hari ini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kalau itu pilihanmu, tinggalkan yang tidak menyenangkan di hatimu itu. Dan kau akan mendapati sesuatu yang senang.
Hanya saudara belum ada masuk di dalam situasi yang senang di dalam versi Bapa di sorga. Saudara belum jumpai. Maka oleh sebab itu keluarkan itu dulu, masuk ke arena Bapa, maka dia akan memperkenalkan menu-menu kesenangan dalam hidup saudara. Contoh lagi, menggembalakan berfokus pada kebutuhan saat ini. Oh ini masalah. Kalau saya disuruh gitu terus capek, saya nggak bisa. Saya perlu orang yang berjawatan. Karena saya tahu saya lemah di dalam hal itu. Karena saya bukan menggembalakan, saya mungkin leadership. Maka saya fokusnya kepada orang itu saja. Saya nggak akan fokus pada masalahmu, saya akan fokus pada kamunya. Kamu harus bertumbuh dulu. Kamu harus selesaikan dulu. Nah tapi kalau pastor Tan lebih gampang lagi. Dia fokus pada tugas. Semakin kau fokus kepada kebenaran, semakin kau melakukan kebenaran, maka sebenarnya masalah-masalahmu itu tidak ada apa-apanya. Ya itu tadi yang saya bilang, ku percaya engkau bekerja buat kebaikanku walaupun ku belum melihat, namun kuasamu sempurna. Nah itu nanti kita akan nyanyikan. Nah inilah yang saya mau sampaikan buat saudara, memberdayakan orang itu seperti ini. Pelayanan. Kalau Pastor Tan pasti lebih banyak mengajar manajemen rohani. Bagaimana pertumbuhan rohanimu. Ayo naik atau turun. Kalau saya pasti lebih fokus kepada apa? Mentransformasi. Apa yang saudara miliki harus keluar. Meskipun itu cuma sedikit. Kalau memang itu bisa dikeluarkan harus keluar. Meskipun cuma sedikit. Karena yang sedikit itu akan bertindak luar biasa besar buat kehidupanmu. Meskipun cuma saudara bisa mentransformasi sedikit. Keluarkan itu buat orang lain. Ya, jangan saudara membayangkan ini uang, jangan. Ya, pikirkan yang kau miliki, ilmumu, pengetahuanmu, pengalamanmu, waktumu, tenagamu. Pikirkan itu semua. Semua yang kau miliki. Kalaupun itu sedikit, fungsikan itu buat orang lain. Tapi yang pasti orang yang benar-benar. Bukan orang yang sembarangan yang akhirnya engkau makan puji. Tahu makan puji toh? Demi dirimu menyenangkan. Jangan menciptakan kesenangan yang kau buat. Itu bukan prinsip firman. Ya, tapi Roh Kudus tuntun. Oh ya, saya harus berkat. Oh ya, saya harus ketemu dia. Hal-hal yang seperti ini yang saya mau Bapak Ibu Saudara-saudari di tempat ini terus mengalami Tuhan. Ikut Tuhan, pikul lakunya. Kau akan rasa senang dan beban kata Tuhan, kau sanggup meringankan bebannya. Tapi ingat, jangan jadi Simon Kirene. Yesus tidak mengajar kita hidup seperti Simon. Ya, menggantikan Yesus untuk memikul ke Golgota. Saya enggak mau. Ya, itu tipikal orang yang saya memberdayakan Bapa untuk menyelesaikan tugas saya. Nah itu hanya di dunia perusahaan saja, karena saya gaji Bapak. Tapi kalau di dunia pelayanan, Bapak harus cerdas. Karena setiap orang mempertanggungjawabkan salibnya masing-masing. Saya dan hamba Tuhan di tempat ini hanya memperlengkapi saudara untuk mari kita berlomba dalam pertandingan iman. Jangan kita seperti orang Ibrani di kitab Ibrani. Orang yang beriman hanya melambai-lambai visinya dari jauh, tapi dia tidak menyelesaikannya. Orang beriman pun bisa gagal. Ibrani sudah tulis. Jadi saya berharap di tempat ini, kau yang beriman ini tidak boleh gagal. Amin. Dari 5 visimu, ya, keluargamu kamu pasti punya visi. Pelayanan kamu pasti punya visi, pengenalan Tuhan. Anak-anakmu pasti kamu punya visi, betul? Ya kan? Usahamu, pekerjaanmu pasti kamu punya visi, target, ya kan? Nah dari semua 4 ini bahkan hidupmu, kesehatanmu, saya juga olahraga supaya saya sehat. Pastor Tan tiap pagi bangun tidur meskipun di hotel di mana selalu stretching, ya kan? Karena pasti punya visi tujuan, ya kan? Ada target. Nah visi impian ini harus dinyatakan. Harus dinyatakan. Agar kita menjadi orang yang beriman tapi tidak melambai-lambai seperti yang di kitab Ibrani. Tapi kita menyelesaikan tugas itu. Amin. Bangkit berdiri.